Salat itu sesuatu yang harus diadakan, yang pekerjaan itu di luar ibadah tersebut, itu salat. Ya. Kalau rukun sesuatu yang harus ada, kalau nggak ada nggak sah begitu. Yang ada di dalam kaifiyat pekerjaan ibadah tersebut. Wudu berarti salat karena di luar sholat, begitu maksudnya. Kalau tanpa wudu, ya sholat 1000 rakaat ya istilahnya nggak sah begitu kan gitu, karena menjadi syarat gitu. Jadi ada keterkaitan yang memang nggak bisa dipisahkan. Rukun sesuatu yang ada di dalam pekerjaan itu yang harus ada. Kalau nggak ada, pekerjaannya batal, gitu ya. Wukuf di Arafah rukun haji, kalau nggak wukuf ya batal, nggak sah hajinya gitu. Al-Fatihah adalah rukun di dalam sholat, ya. Kalau nggak baca, ya nggak sah begitu. Termasuk ruko itu juga rukunnya sholat. Kalau nggak mau ruko, ya nggak sah sholatnya di 1 rakaat tersebut, bahkan seluruhnya begitu, selanjutnya dan seterusnya. Jadi ada syarat, ada rukun. Maka tatkala kita memperhatikan yang wajib, pekerjaan yang wajib, yang pokok sebagai maqasid, itu adalah sholatnya. Tapi wasilahnya ternyata harus ada namanya wudu begitu, sehingga tidak dianggap sholat bagi orang yang tidak ada wudu begitu promosinya. Kalau Al-Qur'annya bahasanya lebih lunak, ya lebih lunak, tetapi pengertiannya dalam. Dalam surat Al-Maidah, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, begitu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jika engkau hendak melaksanakan sholat, maka begitu ya, maka itu kemudian perintah selanjutnya famsahu idza qumtum ilas sholati faksilu wujuhakum, hendaklah engkau membasuh wajah kalian. Jadi wajah itu termasuk bagian wudu yang paling utama, ya, membasuh wajah itu satu itu ya. Kemudian membasuh tangan ilal marafiq, ya, sampai siku, itu dulu yang pokok. 2 ya, wajah, kemudian tangan gitu ya. Kemudian setelah itu wamsahu birusikum, mengusap, ya, mengusap kepala. Jadi 3. Kemudian wa arjulakum, artinya kembali arjulakum, buahnya itu kembali ke depan lagi, yaitu membasuh lagi, ya, bukan mengusap, membasuh lagi, yaitu kaki. Jadi rukunnya wudu, yang wudu itu sebagai syarat sholat, ada rukunnya juga, rukunnya 4 gitu ya. Kalau ditambah dari Imam Syafi'i tentunya kan niat masuk di dalamnya kan, niat, ya, jadi 6 nantinya kan gitu. Tapi pokok pelaksanaannya ada 4 saja, ya gitu ya. Niat, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, karena nanti ada sunnahnya dilebihkan begitu kan, beberapa inci dari siku. Tetapi yang pokoknya dari siku itulah yang rukun begitu di dalam wudu itu. Kemudian mengusap kepala dan kemudian membasuh kaki sampai ka'bain, mata kaki begitu ya. Nah gitu. Sampai mata kaki tok yang rukun itu. Nanti ada lebihnya, ada memang. Karena menurut sunnah Rasulullah lebihkan supaya cahayanya nanti lebih banyak cahayanya. Karena berwudu itu nanti akan bercahaya. Orang yang berwudu itu bekas-bekas wudunya akan bercahaya. Dan itu mudah bagi Rasulullah untuk mengenali umatnya gitu loh. Mereka yang sering wudu, ya, terlepas maaf ini ya, apakah kulitnya sawo mateng, apakah kulitnya kuning, putih, langsat ataupun yang gimana, nggak masalah. Nanti di sana akan tetap nampak cahayanya wudu itu khas gitu loh. Sehingga ya Rasulullah, bagaimana Anda mengenali umat Anda nanti di sana? Begitu banyak manusia, begitu. Terus kemudian Rasulullah bersabda, bagaimana kalau seseorang itu mempunyai banyak kuda, ya. Kemudian di antara kuda-kuda itu ada yang garis putih di wajahnya, ada yang garis putih di kaki-kakinya. Kalau untuk membedakan itu kan mudah, kalau sudah ada, oh kuda ada yang
putihnya di wajahnya ada putihnya gitu, selain kuda yang merah sama begitu ya, kemudian kakinya ada putihnya gitu. Umatku nanti seperti itu ya, di wajahnya ada wajah putih bercahaya, di tangannya ada cahaya bekas wudu-wudu. Itulah yang kami kenali, saya kenali umatku seperti itu begitu. Sehingga ehwati billah rahimakumullah, tentunya fadail ini bisa muncul tatkala kita sempurna di dalam melaksanakan tuntunan dari toharoh atau wudu ini. Sempurnanya bagaimana? Sempurnanya adalah meniru Rasulullah, bagaimana beliau melaksanakan itu sempurna. Ya, sebaik apapun kalau tidak mengikuti Rasulullah, ya itu bisa dikatakan mengada-ngada. Dia nggak sempurna, bahkan bisa lebih jauh dari sempurna. Gitu, lebih jauh, artinya ya tidak ada sempurna sama sekali begitu. Maka selain kita melihat 4 pokok tadi dari Al-Qur'annya, prakteknya Rasulullah bagaimana? Di antara hadis yang paling komplit itu adalah hadis yang dipraktekkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan di dalam wudu. Ihwati rahimakumullah. Ya. Jadi ketika berwudu itu bukan ketika famsahu faksilu wujuhakum kemudian langsung wajah itu enggak ya. Ternyata tadi itu kalau di simpulkan oleh ahli fikih misalnya Imam Syafi'i, angka 4 itu bisa jadi 6 ya. Rukunnya saja sudah berkembang, niat ditambah yang terakhir tartibnya gitu, runtutannya kan begitu. Jadi menurut Imam Syafi'i kalau bolak-balik itu diurutnya dari kaki dibalik itu nggak sah, walaupun menurut imam yang lain ada yang mengesahkan, tetapi beliau tidak, karena seperti halnya peribadatan di dalam haji, sering ketika akan melakukan sesuatu kan abda'u bima bada Allah wa rasuluhu bihi gitu. Saya memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah dan Rasulnya tentang pelaksanaan kaifiat ini, ibadah ini begitu. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan tartib itu menjadi rukun, kalau bolak-balik nggak sah gitu. Nggak apa-apa di sini mundur sedikit Ustaz ya, jumurnya. Baik, ihwati billah rahimakumullah. Maka nanti secara teori dulu saya sampaikan gambaran semampu saya menangkap hadis yang diceritakan oleh Utsman bin Affan tatkala dibawakan satu ember air begitu untuk berwudu ya, gitu. Sekali lagi, apabila nanti memang ada perbedaan kok beda, mohon maaf yang perbedaan-perbedaan itu nggak apa-apa jangan pakai begitu ya. Tapi untuk di sini, khususnya maaf ini ya ustaz yang baru tentunya yang itu, nyapon tidak perhatikan begini begitu. Iya, tadi prinsipnya kita supaya mempermudah saja, ada keseragaman begitu. Jadi satu pokok begitu maksudnya. Adapun nanti model-model lain gitu ya biar berkembang nanti. Termasuk SMP itu sudah kita kenalkan beberapa teknik dan cara ya gitu ya memang. Tetapi kita prinsipnya di dasar ini di awal satu saja biar gak bingung gitu ya. Maka pertama ketika melakukan wudu ya ustaz-ustaz sekalian niat gitu ya. Di antara 4 mazhab yang terkenal, mazhab itu banyak sekali, tapi yang terkenal 4 kan gitu ya. Tidak ada yang mengatakan bahwa niat itu adalah yang ditalafutkan, yang dilafadzkan, tidak ada. Semuanya mengatakan an-niyah mahalluha bil qalbi, niat itu tempatnya di dalam hati. Gitu loh. Yakni al-qasdu, ya, dia itu menyengaja memaksudkan gitu loh. Ya, melakukan sesuatu itu sudah niat gitu. Adapun orang ulama mutaakhirin dari golongan Syafi'iyah kemudian mentalafutkan monggo, sehingga wudunya menjadi ada tambahan niat diucapkan nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asgharil fardhulillahi ta'ala, kan begitu ya, gitu kan.
Itu namanya lafaz niat, bukan niat. Maaf ya, lafaz niat itu di lisan. Kalau niat di hati, ketika penjenengan datang ya di depan keran, terus jenengan puter, kemudian membaca, kalau basmalahnya memang ada ya, riwayatnya memang ada, Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah begitu saja boleh. Kemudian mulai melakukan pekerjaan membasuh tangan sebagainya, itu sudah niat di dalam hati namanya, begitu ya. Jadi jangan dipaksa anak, kemudian harus bisa nawaitu wudhu'a lirrahil gitu ya, jangan dipaksa ya. Walaupun nanti kalau pas gede saya pengen melafadzkan, seminimalnya di dalam hati ada kata-kata itu dan paham daripada ucapannya. Yang terpenting kan paham sebetulnya. Dan dengan 1000 kali mengucapkan nawaitu wudhu'a lirrahil terus nggak paham, sebetulnya nggak ada artinya itu kan gitu ya, gitu. Tetapi nggak paham arti suatu lafaz, tapi dia mau mempunyai kehendak irodah, al-irodah ya, kehendak wal maqasid, dan apa yang hendak dituju itu sudah niat begitu loh. Ketika panjenengan berangkat ke sekolah ini niatnya pasti di hati, ya kan? Nggak usah dilafadzkan niat insul esok berangkat sekolah itu kan gitu maksudnya ya. Sama di dalam hal ini, kalau kita lihat riwayat Rasulullah nggak ada, maka nggak usah jadi perbincangan panjang. Cukuplah anak-anak kita kalau dilihat terlek buku mulai kelas 2 ada nawaitu, suruh aja ngapalin, nggak apa-apa nawaitu. Tapi ketika praktek, yang terpenting adalah membaca basmalah, Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Baca basmalah anak-anak, baca panjenengan juga maksudnya ketika buku begitu gitu ya. Kemudian yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika mengajarkan kepada para sahabat, beliau apa namanya ini, membasuh kedua telapak tangannya ini ya, membasuh kedua telapak tangannya 3 kali gitu, 1 gitu ya, 2, 3 begitu aja, 3 itu ya itu. Kalau dirasa kurang bersih, maka tambahan itu bukan diniatkan 4, 5, 6, tetap aja itu adalah 3 begitu ya, jangan lebih dari 3, masalahnya seperti itu. Niat ya, niat membersihkannya itu jangan lebih dari 3 gitu. Karena lebih dari 3 itu berlebihan. Tetapi misalnya ada satu kotoran yang memang agak sulit ya, bisa jadi itu jangan diniatkan masuk di dalam wudhu ya, bersihkan aja di luar wudhu begitu maksudnya, tidak ada niat untuk berwudhu. Nah begitu masuk wudhu kita 3 kali saja maksimal, seminimalnya tentu 1 kali, seminimalnya itu sudah sah, karena ini hanya sunnah saja kan begitu. Kemudian beliau setelah membasuh kedua telapak tangan ini, menciduk air dengan tangan kanan. Ini agak sulit ya, agak sulit kalau nggak dipraktekkan. Hasilnya sedikit, apalagi tangannya kecil ya kayak saya kecil. Ini diciduk, dimasukkan ke dalam mulut begini ya, langsung ke hidung, kumur-kumur, kemudian dihembuskan dengan tangan kiri, maksrot-srot begitu. Beberapa ahli fikih memberikan interpretasinya tidak harus begitu, tetapi yang penting sampainya air katanya gitu ya, untuk kumur-kumur dan membersihkan hidung itu ya. Tetapi tidak mengambil kembali kumur-kumur terus mengambil hidung begini, tidak. Kan kita maaf loh ya, yang umum loh ya, ini yang saya lihat hampir di masjid-masjid dan musola-musola yang saya perhatikan, orang-orang wudhunya begini kan, air mengalir misalnya ya, kumur-kumur terus aja, habis gitu kan ini gitu aja hidungnya kan gitu, nggak ada istinsar, nggak ada istinsarnya. Tamat maltonya ada sih, biasanya kumur-kumur ada kan gitu ya, gitu. Ini sebetulnya sudah bergeser sebetulnya tanpa kita sadari, itu ya, tanpa kita sadari, karena kita menganggapnya itu wudhunya Rasulullah begitu, ternyata enggak. Wudhunya Rasulullah kayak Utsman bin Affan tadi begitu loh ya. Tapi saya masih bisa memaklum, mungkin saya sendiri kadang sulit ngambil satu begini, itu sulit, kemudian langsung masuk itu sulit. Maka kadang kita ngambilnya 2 begini agak banyak ya gitu, kemudian kita kumur-kumur, kemudian kita masukkan begini, kemudian kita hembuskan seperti itu 3 kali begitu, itu sunnahnya gitu. Kalau sekali boleh cukup, 2 kali boleh, 3 kali sesuai sunnahnya, 4 kali berlebihan jangan ya, 4 kali sudah berlebihan itu gitu ya, itu nggak bisa dipakai.
Setelah tamat mado, istinsak dan istinsar itu menghembuskannya, istinsak menghirupnya gitu. Ya kecuali bulan Ramadan jangan terlalu menghirup sekali kan katanya gitu ya. Pas bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan istinsaknya sunnah kan gitu ya. Tapi di bulan Ramadan enggak. Maksudnya jangan terlalu dalam, cukup di tengah-tengah hidung gitu sajalah. Gitu sekitar untuk membersihkan kotoran-kotoran. Setelah itu barulah membasuh wajah kan gitu ya. Membasuh wajah 3 kali seperti biasa. Ya, wajah itu batasannya di sini. Ya, sampai sini. Kalau putra ya yang ada jenggotnya yang lebat, kalau saya nggak lebat kalau langsung aja bisa kan langsung tembus. Tapi yang lebat itu biar sela-sela itu kalau Rasulullah itu di sela-sela begitu. Ya, begitu. Jadi 3 kali di sela-sela begini. 3 kali ya. 3 kali. 4 kali jangan, sekali lagi 4 kali jangan. Ya, setelah membasuh wajah, ya beliau kemudian menuju tangan. Kalau pokoknya tadi sampai di marofik, nanti di hadis yang lain boleh dilebihkan kan begitu. Langsung saja dilebihkan sedikit. Jadi maaf, saya pakai kaos memang nanti supaya mudah saya copot begitu ya. Tadinya begitu ya. Mestinya langsung praktik, ini nggak usah teori. Nggak usah kakek teori gitu maksudnya tuh ya. Dan begitu ya. Kemudian kita singkirkan begini kan sampai segini ya gitu ya. Tidak segini saja. Satu tambah yakin bahwa ini sudah melebihi. Tapi kalau berlebihan juga jangan segini saja. Kira-kira 4 jari begitu ya. Nah gitu. Beliau melakukannya tidak seperti ini, yang seperti kita biasanya gitu ya. Beliau melakukannya tidak seperti ini. Mungkin jenengan sudah pernah mendengar atau sama sekali belum pernah mendengar, nggak masalah. Yang penting yang hadisnya itu referensinya begini. Kalau jenengan atau umumnya saya lihat itu kan gini, kanan kiri gitu ya. Nyucinya itu loh, ya kan? 3 kali tapi sini, ulangi lagi sini kan begitu. Beliau lakukan. Memang ada beberapa versi hadisnya, tetapi semuanya menunjukkan bahwa dengan kata summa kemudian itu berarti tartib. Ya, bahasa Arab kalau pakai summa, tanyakan Ustaz Ahli kalau. Ya ahli bahasa Arab. Itu begitu. Jadi dibasuhlah tangan kanannya, begitu ya. 3 kali. 1, ya kan? 2, kan gitu ya. Kemudian 3 gitu. Baru summa. Kemudian beliau melakukan ke yang kiri. Demikian pula. Berarti 1 gitu ya. 2, 3. Beres, kanan beres, kiri beres. Begitu maksudnya. Gitu. Jadi bukan, maaf loh ya, kanan kiri bukan begitu. Nah nanti praktek yang anak SMP masih banyak yang seperti itu saya lihat. Kanan kiri kan. Kemudian beliau selanjutnya mengusap kepala, ya, mengusap kepala sejauh pendalaman kaifiatnya, ya, tidak ada yang lebih dari 1 kali. Ada yang menunjukkan secara umum ya, wudhu itu 3 begitu. Termasuk kepala kan berarti yang itu. Tapi ketika praktek di dalam wudhu, hadis-hadisnya itu bentuknya praktek, tidak ada yang melebihi sampai 1 kali. Jadi Rasulullah itu mengusap kepala 1 kali saja. Ya. Nah kita 3 kali, tapi modelnya maaf ya. Gitu kan, dipercik-percik kan memang dari mazhab Imam Syafi'i asal sebagian kepala terpercik air sudah sah kan begitu. Tetapi kita bukan mazhab kan, tapi melihat ke hadisnya. Rasulullah beliau melakukan ya, famsahu biru'usikum itu beliau ambil air sekali, ya. Bukan begini ngambilnya, nanti basah semuanya, tapi membasahi air. Kemudian beliau letakkan di depan sini batas tadi wajah, ditarik ke belakang begini. Kemudian beliau tarik lagi ke depan. Begitu sekali saja. Perempuan bagaimana? Nanti ada pembicaraan khusus ya. Kemudian tidak meletakkan tangannya ke air lagi, tidak, tapi langsung menuju ke telinga. Yang ini masuk, yang ini di luar. Jadi yang jempol ini di luar telinga sini.
belakangnya, yang ini masuk di dalam, kemudian dipuntir begini sekali, ya mantap sekali aja gitu. 2 kali 3 kali bisa ditolerir karena hadis umumnya bahwa wudhu secara umum dikatakan 3-3 begitu. Wudhu itu 3-3 begitu kan. Jadi membasuh kepala pun kalau begitu boleh 3, boleh secara hadis umum. Tapi secara hadis khusus ketika kita lihat praktek Rasulullah yang dicontohkan Utsman bin Affan, beliau hanya memasukkan setelah gini ya tadi begini gitu ya. Beliau tidak meletakkan ke air, itu yang pertama, tapi langsung begini. Nah begitu sekali. Ada kalanya di hadis yang lain, maaf ya, ada kalanya setelah beliau melakukan begini, beliau letakkan tangannya ke air lagi, kemudian baru memasukkan. Tadi dua-duanya boleh ini kan gitu ya, tekniknya untuk mengetahui boleh, monggo. Tapi yang afdol tadi sekali mantap begitu, dari depan tarik ke belakang. Kemudian ini bagi wanita membasuh kepala dibenarkan untuk membasuh khimarnya saja, ya. Disunahkan atau diharapkan rambutnya juga kena yang depan sedikit, terutama di tempat-tempat ramai, ya, yang nggak bisa bersembunyi, artinya bisa dilihat yang bukan mahram. Jangan dilepas khimarnya, tapi cukup membasuh khimarnya. Kalau rambutnya biar main kena, diginiin sedikit nggak apa-apa. Habis itu khimarnya diginiin ke belakang, tarik lagi, karena nggak ada bedanya sebetulnya teknik itu, yang dibedakan oleh Rasulullah gitu. Oh kalau perempuan karena ini seperti ini gayanya, gaya membasuhnya enggak gitu. Ya seperti itu aja. Hanya untuk perempuan memang ya dibolehkan untuk membasuh khimarnya. Bahkan Rasulullah pernah ya ketika sangat dingin juga itu membasuh khimarnya saja, ya. Sebagian kepalanya kalau laki-laki kan biasa terbuka ya, kemudian dia membasuhkan ke sini, ke belakang gitu ya, seperti itu. Yaitu ada keringanan sedikit ya, rukhsah seperti itu ya. Tetapi tidak maaf ya, tidak menyengaja kopiahnya diginiin itu, kemudian jambulnya di sini kelihatan, terus menyengaja begini-begini saja. Jangan. Itu nggak ada itu kayak gitu. Rasulullah nggak pernah itu ya. Terus niru siapa kan nanti gitu. Pak Kiai pun nggak ada itu gaya asli santri ya, santri yang beling aja gitu. Yang pengen cepet-cepet aja gitu. Nggak ada itu kan gitu ya. Makanya ini wudhu ini penting untuk menunjang padahal ke sholat loh. Ya kalau nggak dilakukan dengan baik dan benar pun artinya kita nggak ada kekhusyuan dong di situ kan begitu. Maka selanjutnya setelah beres ya, maksudnya tadi kepala begini, beliau bersabda juga bahwa telinga adalah bagian kepala begitu, sehingga ya masuk harus dibasuh tadi walaupun sekali. Kemudian ke kaki, ya maaf tadi ke tangan itu yang membasuh tangan ya beliau setelah jari-jari ya tadi ya, yang 3 kali itu tangan yang 3 kali 1 gitu ya, beliau setelah jari-jari gitu 2 gitu ya. Ya, baru pindah ke kiri ya, 1 begitu ya, kemudian bersihkan 2, kemudian 3, jangan 4 karena berlebihan. Kemudian pindah ke kaki yang kanan pula begitu ya. Kemudian beliau juga menyelah-nyelah jari jemarinya ya. Kalau nggak memungkinkan bagi kita ya, kalau ya nggak memungkinkan, misalnya memang tempatnya itu loh untuk wudhu itu di kita tuh kan kadang sulit ya, kadang nggak bisa kondusif untuk menyala-nyala kan begitu ya, seperti itu, nggak ada pancian dan sebagainya gitu ya. Ada tempat-tempat wudhu di masjid-masjid tertentu ada pancian itu sehingga kita menyala-nyalanya enakan gitu ya, ada seperti itu gitu ya. Yang penting basah kena air nggak masalah, karena menyala-nyalanya itu seperti tambahan istilahnya gitu ya, nah, gitu. Jadi sampai Ka'bain itu ya sini aslinya gitu, tapi langsung saja ambil sunnahnya dilebihkan ya, supaya tadi itu nanti cahayanya meluaskan begitu ya, dilebihkan kira-kira 4 jari berarti segini, begitu. Yang kanan 3 kali dulu, baru kalau udah beres yang kiri 3 kali, bukan kanan kiri begitu ya, gitu. Kanan 3 kali, kiri 3 kali, seperti itu. Kemudian selesai, diharapkan bisa
Membaca doa tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ cukup. Ada yang pengen nambahin monggo, doakan boleh-boleh saja. Yang Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin dan sebagainya misalnya gitu ya. Monggo saja nggak apa-apa itu. Tapi yang sampai syahadatain tadi ya, asyhadu an la ilaha illallah itu sudah mencukupi gitu ya gitu. Jadi anak-anak sampai syahadatain itu sudah boleh. Dan yang penting adalah sempurnanya air ya. Kalau namanya sampai marofik sini juga harus kena. Kadang anak-anak kita kan masih putih gitu ya, karena nggak kena ya, dibasuh sini aja mengalir gitu aja gitu. Termasuk tungkai di sini itu kadang kelihatan nggak kena air gitu. Dan itu maaf, bagian wudhu yang menjadi rukun apabila tidak terkena air gitu ya, dan itu dia tidak perhatikan, maka itu tidak sah wudhunya begitu. Tidak sah wudhu membawa akibat tidak sah sholat begitu, itu otomatis. Sahnya wudhu belum tentu membuat sahnya sholat. Sholatnya juga harus tergantung bagaimana dia melaksanakan kan begitu. Tetapi tahapan itu harus dilalui. Kalau tidak sah dalam wudhu, otomatis tidak sah dalam sholatnya kan begitu. Wudhunya sah, masih ada tuntunan lain, yaitu sholatnya juga harus dilengkapi syarat dan rukunnya, rukun-rukun yang lainnya seperti itu. Nah, seperti itu kan gitu. Jadi alhamdulillah panjenengan mengupayakan untuk bisa menampilkan diri sebagai hamba Allah yang terbaik. Salah satunya adalah bagaimana panjenengan itu mengekspresikan atau mengejawantakan bentuk-bentuk amal ibadah panjenengan itu sebaik-baiknya. Semakin orang itu mempunyai kepekaan ya yang tinggi terhadap perintah-perintah ini, nampaknya orang itu memang semakin ada kefakihan. Dan kefakihan itu adalah syarat untuk dianggap baik oleh Allah SWT. May yuridillah bi khair yufaqihu fiddin, kan begitu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik gitu ya, dia akan diajarkan agamanya itu, akan difakihkan itu, dipahamkan. Maka dengan mulai fakih kan dilihat panjenengan itu dari nanti banyak rujukan itu, panjenengan cari aja linknya masing-masing gitu ya. Dari mungkin linknya Rumah Iso, misalnya Al-Manhaj atau Muslim Or'id, banyak sekali ya. Jangan Syiah, jangan Syiah tapi ya itu beda lagi nanti ininya gitu ya. Itu insya Allah itu membawakan dalil-dalilnya dengan adil ya gitu, dengan adil dalam pengertian apa adanya seperti itu gitu. Dan itu sekali lagi dalam fikih memang ada perbedaan, tetapi mohon maaf dalam hal perbedaan ini ada yang memang sama-sama sebetulnya diakui oleh Rasulullah seperti itu, sehingga dalam hal ini kita mengambil satu bukan untuk menetapkan harus ya, jangan begitu, jangan harus menyebutnya kan gitu ya. Nah yang diajarkan di Al-Muslah seperti ini supaya ada keseragaman begitu saja. Kemudian dalam sholat ya ada 13 rukun tentunya kalau kita lihat baca buku-buku PAI dan sebagainya itu gitu ya. Dan ini nanti harus praktek bentuknya begitu loh. Kalau nggak praktek nggak akan tahu begitu. Maka di sini insya Allah langsung kita praktekkan sholatnya juga aja tadi. Sholat dalam gerakan maksudnya gitu. Nah bacaannya dulu sudah kita informasikan kalau nggak salah dulu itu ya. Ada titik kalau nggak salah. Diseragamkan lagi, kalau nggak diseragamkan kelas 1B dengan 1A beda itu nanti pas sholat bareng warna-warni kan, kadang warna-warni indah tapi untuk bersamaan nampaknya jangan dulu warna-warni kan gitu ya, memang pelangi kan gitu ya. Ya tapi maksudnya dalam hal ini untuk ini keseragaman ini perlu ya, supaya anak tidak bingung, karena anak dalam hal ini sing bener sing dito kono kene kok ngono kene kok ini kan begitu kan, kadang seperti itu. Maka perlu ada itu tadi ya gitu. Baik, saya contohkan gerakan-gerakan sholat yang kadang kita meremehkan ya, padahal Rasulullah tidak pernah
menganggap sebetulnya apakah itu sunnah wajib gitu. Pokoknya gerakan sholat itu seperti itu begitu aslinya gitu ya. Kadang kita mengurangi, kadang kita menganggap gak penting begitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga mohon maaf kalau untuk sholat ya sebetulnya ulama itu pengennya ini wajib, ini rukun, ini sunnah itu bukan untuk ini sebetulnya, bukan untuk mengurangi nilai keutamaan gerakan sebetulnya ya. Memang untuk penekanan prioritas saja sebetulnya gitu ya. Yang aslinya ulama itu mengharapkan apa yang dari Rasulullah itu loh ya diterima saja begitu dalam hal ibadah. Karena memang sifatnya ta'abudi, ghairu ma'qulil makna. Ta'abudi itu nggak bisa dipikir-pikir, nyapo harus begini gitu ya. Nyapo dadak dingluk, nyapo dadak ngenah-ngene barang nyapo itu loh. Itu nggak bisa ditanyakan ta'abudi. Kalau urusan ta'abudi seperti itu, yang sifatnya ghairu ma'qulil makna, kembalikan saja lah. Allah, Rasulnya, begitu caranya, begitu saja begitu. Ya, nyapa kok dadak ngono barang. Mungkin hanya sebatas hikmah kita bisa mencari. Kenapa assalamualaikum? Kenapa assalamualaikum? Kan begitu. Salam kepada kanan, salam kepada kiri. Bahasa untuk refleksi di dalam kehidupan nyata, ya kita orang Islam itu senantiasa memberikan keselamatan ke orang lain, bukan memberikan madharat, kan begitu. Itu hanya hikmah saja. Tetapi secara mutlak nggak bisa ketahui, itu hanya ta'abudi saja. Baik, saya praktekkan walaupun saya harus menghadap ke timur ya, nggak apa-apa ya, dalam hal gerakan gitu ya. Karena macam-macam gerakan sholat ya, macam-macam loh memang lah ya. Nanti wudhunya nanti saja di tempat sana, nggak apa-apa ya. Adalah Rasulullah SAW ketika hendak sholat, beliau berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian menghadap kiblat, ya, kemudian menghadap kiblat, kemudian bertakbir, nah begitu ya. Nah, itu. Jadi menghadap kiblat yang anggap aja menghadap kiblat itu lurus menghadap kiblat, gitu ya. Kalau di Indonesia banyak masjid-masjid akhirnya dimiringkan gitu ya. Ininya miring karena memang kiblat kita itu tidak barat, betul-betul barat condong ke kanan, arah kanan gitu ya. Itu. Kalau misalnya menghadap barat saja, sebetulnya sudah sah secara fikih. Karena barat itu antara selatan dan utara. Kalau antara selatan dan utara ya sini ya. Tapi kadang kurang marem. Kalau secara peta aja pas ekonomi itu pas, kadang itu perasaan. Ya sebetulnya perasaan itu kayak ini ya, mau mengganggu kita ini ya. Tapi benar-benar ya nggak apa-apa. Padahal bayangin kita kalau sudah menghadap ke arah terus pas bener-bener mencong 0,01 derajat aja udah jauh biasanya sampai ke Ka'bah kan gitu enggak. Yang penting jurusannya gitu loh maksudnya gitu ya. Gitu. Maka saya nggak ambil pusing atau nggak begitu kita permasalahkan mau dimencong kan mau enggak, biasa saja tetap sholat, yang penting kan begitu ya. Gitu. Kemudian juga menghadap kiblat ya. Kemudian tidak mengambil terlalu apa namanya ini lebar, juga tidak terlalu mepet begini kayak orang tegak siap, enggak. Beliau enggak ya sebatas normal saja begini, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, memang kalau berjamaah memang ya para sahabat kemudian sufu waktu itu dirapatkan dengan sahabatnya, tapi tidak begini cara merapatkannya kan itu ya. Tetap aja justru yang ini menarik ke tengah gitu. Nah gitu. Kemudian beliau mengangkat tangan, beliau mengangkat berarti mengangkat kan macam-macam. Mengangkat itu lain yang gimana? Ada kalanya beliau mengangkat sebatas menggibah ini kedua pundaknya, ada kalanya udunai kan gitu ya, sebatas telinganya. Jadi kalau begitu gimana? Ya boleh begini, Allah kan begini ya. Ada yang maaf ya modelnya ya, kayak ditarik begini, gitu ya. Cara mengangkat pun beda-beda ya. Tapi penting mengangkat ya gitu. Soalnya kita nggak betul-betul tahu Rasulullah kan gitu ya. Makanya ya begini normalnya segini sepundak ya, Allah kan gitu ya. Kadang maaf ya saya ulangi lagi, ada kalanya beliau begini dulu, Allahu Akbar, maksudnya tangan dulu baru Allah. Ada kalanya Allah bareng gitu ya. Ada kalanya Allahu Akbar baru begini begitu. Jadi tiga-tiganya ini kok boleh gitu loh.
mau bareng, mau duluan takbirnya, mau tangannya dulu nggak apa-apa. Tetapi ada yang tadi itu dua macam, sebatas bahu dan sebatas telinga. Ada yang beberapa itu katanya menyentuhnya agak sulit yang menyentuh itu. Karena ini harus dihadapkan ke arah jurusan, ya bukan begini. Kalau ada yang angkatnya begini, maaf lagi, saya perhatikan ya orang-orang, ada yang angkatnya begini. Oh, kayak pembukaan yang harap nih malah. Begini lah, beda lagi kan gitu ya. Ada yang letakkannya begini, maaf loh ya. Bukan ini, kalau sudah jadi keyakinan dan ada sumbernya nggak apa-apa, saya kasih tahu saya gitu ya. Kanan dulu begini ada ya begini atau begini. Jadi dia meletakkan kanan dulu baru dipergi. Kadang dimiringkan begini, maaf ya. Nah itu ada ya orang-orang macam-macam. Kita normalnya hadis baik gimana? Gini, ada yang Allahu Akbar diletakkan di dada. Dada itu yang memang kalau melihat mata macam-macam ya, kita yang paling umum aja diletakkan di dada. Memang bahasanya ala sudurihi, di atas dadanya. Dadanya ini, atasnya ini, ada yang begini, ada yang gitu ya. Maka itu ada betul-betul ada. Oh di atas dada, saya tanya, kan itu di atas dada habisnya. Kok letaknya begini? Iya, ada cicak di atas dinding. Bukan di atasnya dinding kan, tapi nempel di. Oh iya betul katanya gitu. Ya, jadi maksudnya gimana? Itu menurut salah-salahnya itu di dada. Jadi dada itu antara pusat dengan sini gitu ya. Dia di sinilah tengah-tengah. Allahu Akbar gitu ya. Dan dia lakukan cepat loh ya. Pakai fa kalau nggak salah ya. Dia melakukan cepat lagi. Allahu Akbar gitu. Bukan maaf ya. Allahu Akbar bukan gitu. Dia cepat melakukannya. Allahu Akbar begitu saja. Ya gitu. Atau yang agak tinggi ya segini tadi ya. Allahu Akbar begitu berarti. Yang meletakkannya begini, pergelangannya bertemu gini, ya boleh. Begini juga boleh, ya masih ditoleransi. Ya begini masih ditoleransi. Tapi tidak boleh bersedekap seperti ini, atau dicilangkan tidak boleh ya. Itu ada atau bahkan ya normalnya itu. Ya, ada ustaz lagi yang membolehkan seperti ini, memegangnya ya seperti ini membolehkan, begini ya. Ada yang membolehkan ini, monggo. Ya itu nggak masalah. Yang normal begini, ya begini, ya atau begini boleh, atau tadi yang begini, silakan gitu ya. Tekniknya dua yang kita pakai di sini segini dengan yang segini agak tinggi begitu saja, gitu ya. Letakkannya di sini. Semuanya kalau ada anak-anak, maaf untuk keseragaman saja. Kalau ada yang letakkannya seperti ini, ditegur, ya, itu sikapnya naik, di atas pusar, gitu. Ditegur, harus pakai. Sedekapnya mas, gitu. Tahu anak-anak kalau sudah diajari sekali biasanya sedekapnya yang baik, dia tahu akan membenahi sedekapnya itu. Kemudian tidak terlalu tegang, maaf ada yang tegang sekali dengan sholat itu ya, urat-uratnya bertarik begini. Itu berat sekali rasanya gitu ya. Lepas saja gitu loh, lepas saja begini, nggak ada, gitu ya, nggak ada ketegangan gitu maksudnya gitu. Kemudian tadi itu takbiratul ihram namanya, seperti itu, karena takbir yang pertama. Kalau selanjutnya namanya takbir intiqal saja, takbir perpindahan dari gerakan satu ke yang lain gitu ya. Ini gerakan saja. Kemudian beliau rukuk. Di dalam rukuk itu beliau tidak pernah nggak mengangkat tangan dalam hadisnya itu ya. Jadi nggak pernah ini Allahu Akbar, nggak pernah begini. Beliau senantiasa mengangkat tangan kembali. Allahu Akbar begini dan meletakkan tangannya di lutut itu, bukan di sini di bawah lutut, bukan begini ditengkeramkan atau di atasnya, tapi beliau letakkan aja seperti normal begini loh. Ini loh, tangan ini nggak dirapatkan, juga lepas biasa begini saja di atas lutut. Kemudian apabila beliau itu ditaruh air di atas punggungnya itu, ya nggak akan tumpah gitu. Saking ya sejajar ya siku gitu ya, gitu. Ya kira-kira siku gitulah. Kemudian pandangan di sini aja, begitu. Kemudian beliau tidak sami Allah dengan mengangkat tangan kembali, tidak ada. Sami Allah nggak ada begitu, ya. Ya harus diangkat lagi
Ya ini memang dari sananya gitu, kita nggak mau macam-macam gitu ya. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang kembali begini, ada yang kembali seperti semula dalam sholat, monggo itu sudah ranahnya ikhtilaf. Tapi yang di sini nampaknya kembali seperti ini. Nanti kalau gini ngikutin mantap Amrul, wah bahaya itu. Itu harus butuh pengenalan lebih jauh memang ya. Kalau belum, jangan aja biasa saja begini saja lah. Itu sudah, insya Allah sudah memenuhi dalam sholat. Jadi seperti itu. Ya, ketiga, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman hamidah. Beliau angkat tangan kembali, begitu ya. Jadi bukan lepas begitu. Kemudian beliau ada yang bahasa dari Imam Ahmad itu kembali seperti semula dalam sholat. Kalau semula dalam sholat begini tentunya semula dalam sholat ya. Kalau gini kan belum sholat tadi yang pertama tadi ya. Ada yang kembali sehingga tulang-tulangnya lurus. Ya, tulang-tulangnya lurus berarti begini itu. Hadisnya memang ada dua versi seperti itu. Kemudian dia turun. Turun ini ada dua yang sama-sama agak nggak kuat hadisnya, sama-sama enggal-enggalan. Apakah lutut dulu? Apakah telapak tangan dulu? Kalau lutut dulu begini, turunnya itu begini untuk sujud itu. Kalau telapak tangan dulu, berarti begini. Nah begini, ya gitu ya. Nah, ada yang mensyaratkan ketika masih muda beliau pakai lutut, begitu sudah tua beliau tangan dulu. Oh itu nggak kena karena banyak ini yang ditafsir lainnya. Jadi akhirnya saking sama-sama kuatnya, ya akhirnya monggo lah, boleh kaki dulu seperti ini, ya baru sujud atau tangan dulu begitu ya. Ketika sujud itu Allahu Akbar dengan takbir. Maaf sebagai makmum, imam kan begini, sami Allahu liman hamidah kan begitu ya. Makmumnya bagaimana? Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana. Berarti sami Allahu liman hamidah makmumnya. Iya, jangan ulangi khusus untuk itu. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, jangan begitu karena perintahnya faqulu, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Tapi ketika imam takbir, fakabbiru, hendaklah bertakbir Allahu Akbar, berarti makmumnya Allahu Akbar. Gitu. Itu hadisnya begitu memang itu ya. Secara level jadi kita ngikutin aja apa adanya gitu. Begitu sami Allahu liman hamidah, kalau kita makmum Rabbana walakal hamd. Tambah yang lain-lain monggo yang sudah terkenal katanya. Bil as-samawati wa bil ardi wa bil arsyid dan syai'in dan selainnya. Ya. Hamdan thayyiban mubarakan kita selanjutnya misalnya itu monggo. Tapi cukup sampai di situ sudah mencukupi untuk kita dengan anak kita dalam ibadah praktis ya, insyaallah sudah cukup. Kemudian turun. Ketika sami Allahu liman hamidah turun, tadi itu ada dua versi, mau pakai tangan atau pakai lutut dulu monggo. Ustaz Hasan menguatkan pakai lutut gitu ya. Saudara kita Salafiyah menguatkan pakai tangan kan gitu ya. Engkau terus serangan kayak gitu ya. Akhirnya gak sholat ya. Kok gak sholat? Bingung turunnya piye lagi sholat gitu. Barangnya gitu. Nggak tambah salah kan gitu ya. Gak ada solusi kemudian mencari jalan tengah bareng itu gak ada. Karena ada dua opsi saja. Pilih salah satu. Anggaplah turunnya begini ya. Pakai lutut dan ya. Allahu Akbar gitu ya. Maka sujudnya Rasulullah itu jauh perutnya itu, lambungnya itu ya dari tangannya, nah gitu ya. Makanya benar kalau sajadahnya ini pas nih. Kalau sajadah yang ini agak pendek itu, orangnya begini sujudnya itu nggak memenuhi sebetulnya, nggak memenuhi standar sunnah gitu. Harusnya dia jauh begini, ya ini ya. Jadi gitu loh ya bentuknya itu. Jadi lambungnya ini jauh dengan sikunya kalau Rasulullah begitu. Nah begitu.
Walaupun ya jangan terlalu jauh nanti. Kalau sholat berjamaah dikasih dunia, dikasih temannya, dikasih, jangan begini nggak dapat sujud kan, kasihan kan ya. Kalau berjamaah, kalau sendiri dia itu ininya jauh begitu loh. Kemudian untuk perempuan menurut Imam Baihaqi ya, disukai merapat. Kalau perempuan memang ya disukai merapat begini ya. Nah begitu, disukai merapat. Walaupun memang nggak mampu mengangkat ke derajat sohi, ya insya Allah besar lah itu ya. Disukai merapat untuk perempuan memang ya, gitu ya, seperti itu. Kemudian rukun sujud. Ya sujud itu kakinya dicacakkan begini, kakinya ya dicacakkan itu diteguk seperti ini ketika sujud ya. Kemudian lututnya ya tentu pasti dua lutut ini nyentuh ya, tangannya, kemudian keningnya, kemudian Rasulullah mengisyaratkan hidung, ya seminimalnya yang menyentuh walaupun sebentar itu ya, jangan sampai enggak itu. Maksudnya ada yang begini kan, ini ya, jadi enggak nyentuh ini. Dan jangan engkau bersujud seperti sujudnya binatang buas, harimau itu sujudnya begini. Ininya ditaruh ini, begini, nggak boleh ya. Ini seperti binatang buas itu, kayak kucing gitu juga, gini. Diangkat sikunya. Ya, ketika sujud itu diangkat sikunya. Dan saya perhatikan ada anak-anak ya yang masih seperti itu ya, baik SMP dan yang itu SD juga kadang masih begini, menak gitu. Tapi kan itu nggak boleh, terus nggak boleh ya. Nggak, itu perlu dibenahi juga. Sujudnya anak-anak hidungnya gitu ya, hidungnya nempel. Kemudian sikunya diangkat, sikunya bukan tangannya, nah sikunya yang diangkat gitu ya. Nanti dilatih sekali, maksudnya siku diangkat itu paham ya. Kemudian duduk antara dua sujud itu ya, ada yang dua versi, ada yang menghilangnya di tengah begini ya, benar-benar di tengah saja begini ya, ada Rasulullah seperti ini gitu ya. Ada yang begini, ini ditegakkan seperti ini ya, kemudian yang satu ditindai gitu ya, seperti itu. Duduk antara dua sujud, kemudian kedua telapak tangannya di atas lututnya, begitu ya, di atas lutut begini ya, begitu. Boleh ya. Yang belum asam urat, insya Allah enak lah melakukan. Karena saya sudah sering asam urat, kadang nggak enak kadang gitu ya. Maka kadang saya pilih yang di tengah begini lebih seimbang. Kadang seperti itu saya gitu. Nah, kemudian sujud lagi seperti biasa, kemudian berdiri. Dari rakaat 1 ke rakaat 2 itu tidak usah angkat tangan, tidak usah angkat tangan, tidak usah. Jadi dari sujud tadi misalnya ya, kemudian berdiri, terkadang beliau duduk dulu sebentar, terkadang langsung ya, langsung itu begini, langsung begini, langsung kadang. Jadi tidak harus duduk, itu sunnah ya, duduk sebentar gitu ya. Yang duduk tadi begini, duduk dulu begini seperti tahiyat awal itu atau duduknya iftirasi, kemudian baru berdiri. Terkadang meletakkan tangannya di sini lantai dengan begini, kasusnya banyak ya. Terkadang beliau seperti memeras tepung roti begini gitu ya. Gitu. Terkadang juga enggak meletakkan, jadi sini tumpuannya ya. Kalau meletakkan ya begini, berdiri ya, tidak usah mengangkat tangan. Kalau dari rakaat 1 ke 2 tidak usah, langsung saja begini. Nah begitu. Tapi kalau dari at-tahiyat awal, yang ada at-tahiyat awalnya, maka berdirinya itu ya, at-tahiyat awal, beliau berdirinya itu mengangkat kembali seperti takbiratul ihram. Allah begini ya. Jadi itu ya perlu diingat-ingat, sering lupa masalahnya itu ya. Dari at-tahiyat awal naik itu angkat tangan kembali ya. Dari rakaat 1 ke 2 tidak perlu.
Ya, demikian dari rakaat 3 kalau rakaatnya sampai 4 ke rakaat 4 nggak usah angkat tangan, nggak usah angkat tangan. Jadi yang angkat tangan itu takbiratul ihram, sami Allahu liman hamidah, ya. Ya, kemudian sama dari at-tahiyat awal ke atas itu angkat tangan lagi gini atau seperti ini tinggi gitu ya, nah, seperti itu. Itu kurang lebihnya. Kemudian salam itu ada 2. Isyarat itu versinya Imam Ahmad ya dari awal ya, dari awal itu isyarat gitu ya. Versinya Imam Syafi'i dari mulai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan seterusnya begitu ya. Itu ya namanya apa? Ikhtilaf tadi itu yang sama-sama bisa ditoleransi, nggak masalah. Jadi jangan dibesar-besarkan. Anak-anak dari awal nggak apa-apa boleh. Dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan seterusnya boleh. Kemudian hadis yang begini di dalam at-tahiyat ternyata dulunya itu ada yang menganggap hasan gitu ya. Hasan itu boleh diamalkan. Maka ada teman-teman saudara kita masih begini ada memangnya. Tapi kita nggak mengamalkan karena ternyata belum mampu sampai ke tingkat hasan kalau versi kita ya. Artinya hadis yang bisa diamalkan. Jadi cukup begini saja, nggak usah yang pakai yuharik ya, penggerak-gerakan begini saja. Kemudian pandangan mata ke sini, salamnya itu ya, salam Rasulullah itu tidak sampai begini banget sih sebetulnya, sampai begini saja. Kemudian kadang ke kiri itu menengok, kadang ke kiri itu enggak juga. Jadi gini, beliau salamnya nggak sampai utuh ya, nggak sampai utuh gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak sampai begitu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Kadang begitu ya, kadang lagi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Tidak nengok gitu loh. Ya, kadang beliau begini. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi begitu. Tapi sebatas pemeriksaan nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak ada. Pernah juga saya, tapi belum saya cek. Yang ke kanan pernah penuh, ada katanya riwayatnya gitu ya. Jadi yang ke kanan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada katanya gitu ya. Yang umum saya temui itu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Itu untuk salam. Monggo yang dipakai ya standar aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Itu yang umum yang kita pakai salam itu nanti. Kemudian beliau seperti biasa. Ada pertanyaan dari wudhu sampai sholat, monggo biar kita tahu mana tadi yang kelewat dan sebagainya. Pastinya ya ada yang kelewat sebetulnya kan seperti itu. Monggo Ustaz misalnya. Oke, yang pojok angkat tangan ya? Oh enggak, kirain angkat tangan. Agak bener kan Ustaz aja saya itu. Enggak kelihatan. Monggo Ustaz. Oke. Ini adanya kita tadi mau masuk ya. Oke. Terus posisi ketika akhir itu posisi duduk kita itu seperti apa? Ya, ya. Kalau kembali kepada hadis umum, ya karena nggak ada penerangan secara khusus, tapi bisa ditelusuri dari hadis yang umum. Ju'ilat imam liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau tadi itu imam takbir kan ya, imam rukuk gitu ya. Imam duduk at-tahiyat, imam duduk at-tahiyat akhir, berarti imam dengan makmum duduk at-tahiyat akhir. Kecuali salam. Kenapa? Kalau salam itu ya bukan salat kita, batal kita belum bubarkan, belum selesai kan. Ada kewajiban katanya. Apa yang kurang maka tambahilah. Apa yang kurang maka benahilah, sempurnakanlah. Nah, maka kita ada tugas menyempurnakan. Berarti setelah at-tahiyat akhir itu kita juga at-tahiyat akhir semuanya. Berarti kita
Kalau seandainya jujurnya ikhtirasi tidak sampai membatalkan sholat sih, boleh-boleh saja. Tapi kalau ibaratnya secara dikeker itu secara sunnah enggaknya, ya sholat, tapi sunnahnya kan yuk tamma bihi untuk diikuti imamnya tadi. Berarti ngikuti imam. Imam posisi atahiyat awal, imam posisi atahiyat akhir. Walaupun nggak pas kalau dihitung-hitung. Soalnya kalau kita sholat jadi masbuk itu kan hitungannya nggak pas semuanya, ya kan? Satu rakaat kita langsung atahiyat awal karena kita masbuk, gitu. Padahal kita harusnya tidak atahiyat awal kan, gitu nggak pas semuanya. Tapi hitungannya oleh Allah nggak dibuat seperti itu. Pokoknya kurang satu rakaat, gue nambahin satu rakaat. Gue mau atahiyat pas rakaat kedua atau tiga kan begitu. Enaknya kan gitu ya, ada rusuh seperti itu. Cuma kena hadis umumnya, ju'ilat imamu liyutamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti, gitu. Makanya fa'idza kabbara, apabila imamnya setelah bertakbir, maka biru hendaklah kalian bertakbir, Allahu Akbar gitu. Jangan bisik, anak-anak, sudah takbir, ya benar begitu. Diingatkan, gitu. Sekarang takbir dulu, gitu. Itu gurunya sendiri masih mengiyakan karena ingatkan kan gitu ya. Agak ingat gimana? Kalau ada satu orang yang korban memang gitu ya, itu nggak apa-apa. Kalau udah nggak ada yang rame ya, insya Allah nggak ada yang ingatin, semuanya bareng. Kemudian Aiza rokaat itu apabila imam rukuk pulang gitu ya. Begitu jadi masuk juga langsung masuk sesuai apa yang ditampilkan imam berdiri, imam rukuk begitu maksudnya gitu. Imam atahiyat akhir duduknya, atahiyat akhir tawaruk, Ustaz yang namanya dia duduk tawaruk gitu atahiyat akhir. Ya kita duduk tawaruk, walaupun ya boleh ikhtirasi gitu ya, boleh. Tetapi kalau ingin letter tadi sesuai letter hadisnya, nampaknya lebih benar yang ikut atahiyat akhir walaupun masuk gitu ya, ikut atahiyat akhir. Maafkan Ustaz ya, terutama ini ngekernya dari hadis umum ya tadi, hadis umum. Tidak ada penjelasan khusus. Nanti kalau kamu sholat masuk, kalau imamnya sudah atahiyat akhir, kamu harus duduk atahiyat akhir juga, itu tidak ada. Ayat seperti itu tidak ada. Tapi hadis umumnya kita bisa memahami, insya Allah. Monggo Ustaz. Sebaiknya kapan-kapan itu tes wudhu satu-satu. Sama tes gerakan sholat. Ustazahnya ini ya? Ya, gitu. Ya, ustazah sama ustazah yang tes, yang saya kan gitu ya. Ada ustazah Hidang yang senior, ustazah Yani, masya Allah ya, sudah begitu lama. Ya, monggo. Agak sedikit. Ketika kita sholat ya Ustaz, kebetulan saya pengen jamaah, kemudian posisi nggak tahu apakah yang ingin saya ikuti, apakah sholat sunnah ataukah sholat zuhur. Oh gitu. Apakah sholat sunnah atau sholat wajib gitu ya? Ya, dan selama ini biasanya memberikan untuk yang penting sholat jamaah gitu. Akhirnya Ya. saya mengikuti apakah beliau sudah sholat sunnah atau wajib atau ya. Nah, makanya lebih mohon penjelasannya. Kalau seandainya kita tidak tahu yang kita ikuti itu apakah sholat wajib atau sholat sunnah, kita lebih memilih sholat jamaah atau kita sendiri kalau seandainya ragu atau mungkin tidak tahu. Nggak ada yang memberitahu. Sholat begini, untuk sholat dalam pelaksanaannya ya, kita pernah nggak sholat sendiri itu ya tadi seperti itu ya, sholat sendiri, sholat zuhur misalnya. Kan yang awalnya kita sholat sendiri kan, karena nggak ada teman kan itu ya. Ini sebelum masuk situ ya. Artinya beda niat itu boleh nggak, atau merubah niat itu boleh nggak dalam sholat kan gitu nanti ya.
Panjenengan sholat sendiri. Tadinya nggak ada orang sekali, tiba-tiba muncul gitu ya. Entah dari mana dia orang datang itu. Tapi ada nyeblek kita gitu ya. Artinya dia apa? Makmum kan gitu ya. Anda kan tadinya munfaridan kan. Tiba-tiba jadi imaman. Itu kan berubah ya. Di dalam sholat loh. Ayo kita ulangi dari depan kan nggak gitu. Langsung aja otomatis kan ya. Untuk diteblek oh. Jadi imam saya kan gitu otomatis merubah niat di dalam sholat boleh kan? Merubah niat bukan merubah niat dari sholat menuju ke lain sholat, tapi tetap dalam sholat, tapi tekniknya dari munfaridan menuju jamaah kan gitu ya, jamaah gitu ya. Jadi misalnya berjamaah. Gitu. Nah, sekarang begini, nanti sholatnya sunnah, Allahu Akbar kan gitu ya. Gitu. Tiba-tiba ada yang nyeblek, ternyata dia sholat wajib kan gitu. Boleh nggak niatnya berbeda bersama-sama dalam sholat itu? Begitu boleh nggak? Tadi merubah niat boleh ya. Sekarang ini sholatnya sunnah yaitu sholatnya wajib gitu. Boleh nggak? Sebatas ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa dalam artian begini, pasti panjenengan 2 rakaat saja kan gitu ya. Nah kekurangannya karena dia ngikutin kita menjadi imam, kekurangannya menambah pengertian. Seperti orang yang kosor, seperti orang yang maaf ya, jamak kosor atau kosor. Kita misalnya adalah orang asli maksudnya apa? Mukim, orang asli sini Magetan. Tiba-tiba ada rombongan dari luar, dan dia sudah sholat duluan. Dia kan jamak kosor biasanya. Anggap aja kosornya dia sholat dulu 2 rakaat, kita ikut makmuman di situ. Niatnya sudah berbeda, dia sholat penuh, kita sholat dia sholat kosor, kita sholat penuh kan gitu ya. Nah gitu. Kemudian kita ngikutin aja. Ternyata salam 2 rakaat salam. Oh kan kita paham. Oh berarti saya kurang dong 2 rakaat. Kalau dia nggak kurang karena ada kerusakan gitu ya. Berarti nambah kita, nambah otomatis kan. Jadi ini berbeda di dalam niat satu pekerjaan untuk sholat itu boleh ternyata di dalam sholat itu. Jadi kalau ada orang nggak kebagian jamaah, ada orang yang sholat di belakang tidak mepet-mepet di tembok atau bawah itu, dikiranya kan sholat jadi masbuk kan gitu ya tadinya itu masih sholat wajib lagi gitu. Sehingga kita ngikut jamaahnya boleh gitu. Seperti orang yang sudah sholat, ya Rasulullah, kami sudah sholat di rumah gitu. Maka kemudian Rasulullah kalau itu sudah sholat wajib di rumah menjumpai ya seseorang yang berjamaah menjumpai jamaah sholat, ikutlah jamaah itu, ya kan? Bukan sebagai kewajiban, tetapi jamaah itu sebagai tambahan sunnahnya, jamaahnya gitu ya. Nah itu jadi boleh. Seperti juga misalnya saya ngimami di masjid, ya kan? Udah jadi imam maghrib, pulang saya ngimami ahlinya, boleh di sholat maghrib yang sama. Saya sebagai sunnah ngimaminya itu, ya bukan 2 kali maghrib gitu, dihitungnya gitu sebagai sholat sunnahnya, sholat tambahan. Gitu. Kemudian ahli saya tetap menjadi sholat wajib atau fardu yang dia dapat fadilah jamaahnya, bukan jadi fadilah tapi fadilah jamaah gitu ya. Gitu. Nanti pengen cari fadilah yang banyak padahal nama nanti sudah fadilah. Saya fadil ya, gitu ya. Jadi sebatas ini saya baca para ahli sih, bukan ngarang gitu ya. Itu boleh ya, para ahli fikih maksudnya membenarkan orang yang ikut sholat ternyata yang diikuti itu sholat sunnah, jadi sholatnya adalah sholat fardu itu boleh begitu. Gak apa-apa ya, seperti itu. Yang lainnya monggo. Khususnya yang baru-baru saya pengen ini ya, biar ada pemahaman bersama nanti di sini seperti itu ya. Kalau yang baru katanya banyak gitu. Sehingga perlu ini lagi misalnya apa namanya? Ya ini diperbarui, di refresh lagi gitu ya untuk bikin ibadahnya, khususnya sholat dulu ya. Gitu. Oke, yang lainnya belum ya, kayak di haji nanti kan ada mahasiswa kalau sudah normal atau
nanti juga harus melatih kembali. Walaupun sudah beberapa kali, yang baru-baru kan mungkin perlu ini juga ya, gitu. Manasik haji. Alhamdulillah kemarin saudara kita di Badusal sudah mengadakan manasik haji, sudah normal. Kita minta waktu itu. Nah, kita insya Allah ya tetap juga akan mengadakan di SMP, apalagi ini sudah ada muatan pembelajaran babnya ada ya, bab haji dan umroh itu ada khusus. Jadi sehingga maksudnya memang diajarkan seperti itu. Ustaz, monggo Ustaz. Kalau nggak ada gimana? Praktek wudhunya gimana ini? Kapan-kapan saja. Ya, nanti kita tersendiri saja ya. Kalau nggak ada yang dipertanyakan, mungkin saya cukupkan di sini. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan, dan mungkin memang banyak yang tersilap tadi ya, belum tersampaikan. Mudah-mudahan nanti kalau ingat dan sebagainya nanti bisa saling mengingatkan yang kurang ini itu begitu seperti itu ya. Bagaimana pelaksanaan misalnya di dalam hal ruku, di dalam hal sujudnya dan sebagainya itu tadi. Kalau wudhu mungkin ada sesuatu yang kelewat pas jenengan praktek loh. Pas ini gimana ya? Itu jenengan tanyakan, mudah-mudahan saya juga bisa ingat nantinya kan gitu ya.